Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat video tentang apa yang aku alami. Ya, aku adalah seorang gangbian survivor. Ini ya, ini ada bekas jahitan operasi di Desember 2017 dan ini timbul lagi ganglionnya. Jadi pertama, apa sih itu ganglion? Nanti aku kasih fotonya ya di sini ya, nanti aku googling. Dan yang lain itu kurang lebih adalah sebuah kista yang timbul di daerah sendi, biasa di pergelangan tangan, bisa jadi di sini di antara rongga tulang ini, bisa jadi di bagian atas, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, pokoknya di semua daerah pergelangan tangan atau juga di daerah pergelangan kaki dan juga di dengkul. Nah, biasanya kista ini menyerang bagian persendian. Jadi di antara satu tulang ke tulang yang lain kayak ini. Pertama kali aku sadar punya ganglion ini di 2017 akhir, dan itu tahu dari orang-orang terdekat. Awalnya sih aku nggak sadar sama sekali, tapi aku baru mulai ngeh itu muncul di 2017, dan kemungkinan itu gara-gara aku pakai jam. Jadi waktu itu 2014 aku punya jam besi yang cukup kuat, jadi dipakai di tangan sebelah kiri, dan itu lama-lama memang membuat ada benjolan. Nah, tapi aku nggak tahu itu apa namanya. Aku pikir karena aku kurus, dulu kan aku kurus sekali, jadi mungkin karena apalah, pokoknya karena kurus ya. Nah, ternyata itu adalah sebuah kista 2017, tapi itu sudah sekitar hampir 1 tahunan nggak pakai jam sama sekali, tapi tangannya udah menonjol, dan benjolan itu kurang lebih ada 8 titik di sini, kurang lebih di sini lah, pokoknya di dekat ini. Tapi aku udah nggak simpan fotonya lagi, mungkin kalau aku buka-buka di laptop ada kali ya. Nah, waktu itu aku coba ke puskesmas di fase pertama, terus di sana cuma dikasih obat penghilang rasa sakit. Tapi karena aku ada kenalan di kesehatan dan juga aku tanya sama dokter yang mau nolong di sana, jadi kata dokter itu ini adalah ganglion. Jadi waktu itu karena aku tahu itu ganglion, aku dengar dari dokter kalau harus dioperasi. Untuk orang yang pertama kali operasi, kamu pasti tahu kan rasanya mendengar kata-kata operasi, pasti takut luar biasa. Itu kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Nah, waktu itu dapat rujukan dari puskesmas, terus ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit baru ke meja registrasi langsung dibilang mau operasi. Waktu itu aku kayak pengen nangis gitu ya, dan aku rasa itu wajar banget untuk seseorang yang pertama kali mengalami operasi. Di hari itu di rumah sakit Dr. Ahmad Bambang, aku didaftarin, terus ketemu dokter dan langsung dibilang kamu rawat inap ya, besok kita operasi. Tapi aku nolak karena aku bilang aku mau bilang orang tua aku dulu, dan lagi tepatnya aku mau yakin yang takut jadi ini. Terus setelah itu besoknya aku datang bersama adik aku karena harus ada penetapan untuk persetujuan inap. Di sana aku dirawat dari kurang lebih sore karena pagi itu untuk pemeriksaan segala macam cek darah, rekam ronsen, segala macam pokoknya sudah. Terus aku dimasukin ke kamar untuk persiapan operasi. Jadi di situ di kamar Dahlia kalau nggak salah, khusus untuk cewek-cewek yang dioperasi. Jadi di sana aku masuk di ruang kelas 2, dan waktu itu aku pakai BPJS kesehatan untuk pasien umum dari perusahaan. Nah, terus malamnya itu aku mau infus, tapi aku nolak karena aku takut. Jadi besok paginya baru diinfus sebelum operasi. Tapi itu dari malam udah diminta puasa, jadi aku mau puasa nggak makan. Jadi aku nggak makan, nggak minum sama sekali. Terus paginya mungkin kurang lebih jam 8 aku udah ke ruang operasi, antri sama semua orang-orang yang dioperasi, kurang lebih dari 10 orang. Tapi waktu itu orang tuaku dan keluarga aku belum datang ke sana karena pulang ke rumah. Tapi karena udah tanda tangan sebelumnya, jadi aku langsung dibawa ke sana. Nah, di situ di dekat operasi aku sampai ingat waktu itu dibawa pakai kursi roda, terus dibawa ke
dioperasi oleh dokternya langsung, bukan oleh asistennya. Jadi itu yang aku ingat, aku masuk ruang operasi, aku lihat banyak gunting, banyak lampu-lampu kayak di film itu loh, dan aku ngeliat dan aku masih ingat banget itu kayak gimana. Nah terus itu dokternya nanya kayak gini, namanya siapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, dan udah selesai. Aku nggak ingat apa lagi. Dia nyuntikin obat biusnya di infus. Jadi waktu dia nanya yang ketiga, nama siapa, tinggal di mana, umurnya berapa, langsung bisa sadar diri. Terus aku ingat itu kan tangan kiri yang dioperasi, dan infus darahnya udah naik, jadi darah aku naik ke infus. Terus di sini aku sudah full perban dan waktu itu aku mual dan juga nangis. Suster tolong, dan susternya muncul terus langsung dia bilang udah sadar, jadi dibawa ke kamar lagi. Nah di sana aku dibilangin kalau ternyata efek samping dari operasi aku itu nangis dan juga mual-mual, tapi nggak muntah sama sekali. Nah waktu itu memang dibius total untuk operasi ganglion. Jadi sebenarnya aku baca juga ada beberapa opsi. Jadi ada yang operasinya itu operasi terbuka kayak aku ini, ada juga yang operasinya dibelah sedikit, dimasukin kamera, mau dilihat apa aja yang ada di dalam tangan ini. Ada juga yang katanya pakai obat tradisional, minum jahe, pakai kunyit. Cuman dokter nyaranin untuk dibuang. Sebenarnya ganglion itu nggak bahaya, tapi kalau semakin besar itu bisa mengikat jaringan yang lain. Jadi kan kalau kemarin kan lumayan besar, dan itu ngebikin aktivitas aku agak terhambat, dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu sering ngilu gitu, dari sini ke sini, dan sekarang pun ngilu karena itu kan udah ngulang lagi. Nah jadi waktu itu yang dioperasi pertama itu kalau nggak salah tanggal 22 Desember 2017 udah dioperasi, terus sadar. Terus setelah operasi itu nggak langsung selesai ya, karena banyak lagi yang harus disiapin, misalnya recovery-nya, terus makan obatnya, terus lagi suntik ini, suntik itu, suntik alergi lah. Dan waktu itu aku sempet tegang juga sama susternya karena suntik terus kan, kesel suntik terus. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Terus besoknya satu hari dari itu aku baru pulang siang hari, dan udah pulang ke rumah. Aku juga disaranin banyak makan ikan gabus atau ekstrak gabus biar lebih cepat kering jahitannya. Terus 3 hari dari situ aku kontrol lagi, periksa lagi, pokoknya per 3 hari sekali aku sana, terus ganti perban, sampai akhirnya sekitar 1 bulanan aku, setengah bulan atau 1 bulan aku buka jahitan. Waktu itu setelah buka jahitan, tanganku masih kaku kayak gini, cuma bisa kayak gini aja, nggak bisa banyak gerakan. Aku kayak gini pun nggak berani, jadi cuma gini dan kaku banget. Jadi kalau operasi itu yang menurut aku preparation sama recovery-nya yang paling lama. Kalau untuk proses operasi sebenarnya nggak lama, karena apalagi kan kita nggak sadar, cuma resikonya itu selalu ada untuk operasi sekecil apapun. Jadi kalau kamu misalnya punya ganglion kayak aku, kamu harus benar-benar periksain dulu apa sih yang harus kamu lakuin. Nah setelah 1 tahun 9 bulan baru-baru ini di September 2019, orang-orang terdekat juga bilang kalau ini timbul lagi. Awalnya kan memang habis operasi itu ada benjolan, kata dokter itu urat yang putus jadi timbul benjolan. Tapi setelah makin kesini hampir 2 tahun, lihat ini kayak beneran ganglion lagi yang tumbuh lagi. Nah kalau untuk faktornya itu belum tahu, karena bisa banyak faktor, dan sebenarnya di jurnal-jurnal kimia juga belum ada yang pasti apa sih penyebab ganglion. Yang penting itu sih menurut aku ya bukan penyebabnya, tapi gimana nuntasinya dan nggak balik lagi. Karena memang ada orang yang kena 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali untuk dibuang. Dan juga kenapa harus dibuang? Ini kan kista itu adalah cairan atau benda asing yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya bisa jadi itu ganas, bisa jadi itu jinak.
syukur kalau jinak, karena kalau ganas kan bahaya. Jadi ini sebenarnya mau dioperasi lagi di rumah sakit yang baru, tapi setelah preparation yang cukup panjang dan bahkan lebih panjang daripada yang operasi pertama. Karena di operasi pertama itu datang ACC, periksa darah, rekam ronsen, udah bisa dirawat. Tapi di sini tuh di rumah sakit yang sekarang ini, rumah sakit swasta, pertama datang periksa dulu, terus 1 minggu kemudian disuruh cek darah, rekam jantung, terus diambil darah di sini juga di bagian telinga, terus juga ronsen. Jadi lebih banyak tahapannya. Nah, tapi di hari H yang harusnya operasi, tiba-tiba tidur tanpa konfirmasi. Sebenarnya cukup kecewa ya, sangat kecewa, karena aku udah izin itu bukan hal yang gampang. Untuk kamu yang punya pekerjaan atau mungkin sekolah atau kuliah, itu kan bukan sesuatu yang gampang untuk izin. Mungkin semua orang bisa izin operasi, tapi dari aku pribadi untuk izin di hari kerja itu sangat sulit. Mengajar TK itu berat kalau aku pribadi. Tapi karena kata dokter itu H plus 7 setelah periksa itu pasti operasi, jadi aku salah. Tapi ternyata pas sampai sana artinya belum jelas alasannya. Kelas BPJS di kelas 2 itu penuh, kelas 1 penuh, dan juga gak mungkin loncat 2 tingkat, jadi cuma ada itu. Juga di ruang operasinya terbatas. Cuman herannya itu ada satu anak kemarin yang operasi benjolannya sama, tapi dia langsung dirawat di hari. Jadi dia agak ada kebingungan. Ya sudah, mungkin memang belum bisa di situ atau mungkin pendek dulu. Nanti aku bakalan buat video lanjutan setelah aku operasi ya. Pokoknya kamu harus jaga makanan, jaga kesehatan, jangan terlalu berat melakukan aktivitas. Kalau misalnya kamu melakukan aktivitas berat, ada baiknya kamu gunain alat, jangan pakai tangan kosong, atau enggak pokoknya jangan buat tangan kamu itu jadi benar-benar capek, karena resikonya bisa jadi kayak gini. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya trauma tulang. Jadi misalnya ada benturan, misalnya pernah kecelakaan atau terjatuh atau terlalu narik benda yang berat-berat, itu bisa menjadi penyebabnya. Dan juga habis operasi ganglion, kamu juga dilarang melakukan hal-hal berat, mengangkat hal-hal yang berat pakai tangan yang udah kamu operasi. Itu aja yang mau aku sharing kali ini, semoga bermanfaat, semoga buat survivor ganglion di luar sana tetap kuat, karena ya siapa sih yang